Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan. Lalu ada teman saya, Devi Benyamin, Aditya Septian Maulana, Azrah Jerlinda, Kosasi Bernard Fernando, Dedi Isandi Elang Abdullah, Kadek Budayana, dan Lutfi Cahya Lugina. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai Amazon Order Fulfillment, analisis sistem informasi pada proses bisnis Amazon. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana Amazon memanfaatkan sistem informasi dalam mengelola proses penggunaan pesanan, mulai dari pelanggan melakukan pesanan hingga produk diterima oleh pelanggan secara efisien, cepat, dan akurat. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan serta menambah pemahaman kita mengenai penerapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung proses bisnis perusahaan global seperti Amazon. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada malam hari ini. Baik, di sini ada slide pertama yaitu tujuan pembahasan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, memahami alur proses bisnis order fulfillment Amazon dari pelanggan melakukan pemesanan hingga barang diterima. Yang kedua, mengidentifikasi sistem informasi yang digunakan seperti ERP, WMS, serta infrastruktur cloud yang mendukung operasional Amazon. Di poin ketiga, menganalisis berbagai risiko yang dapat terjadi dalam proses bisnis beserta strategi mitigasinya. Yang keempat, mengkaji pemanfaatan artificial intelligence atau AI dan otomasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan logistik. Di poin kelima, menjelaskan keunggulan penerapan teknologi informasi terhadap kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dan yang poin yang terakhir, mempelajari implementasi nyata seluruh konsep tersebut melalui studi kasus pada proses bisnis Amazon. Dengan memahami keenam poin tersebut, diharapkan kita dapat melihat bagaimana sistem informasi menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan operasional Amazon sebagai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Ya, selanjutnya mengenal Amazon. Di sini ada e-commerce terbesar, raksasa teknologi global dengan jutaan SKU, terus skala masif, melayani jutaan transaksi setiap hari secara real time, terus infrastruktur global memiliki ribuan gudang fulfillment center di seluruh dunia. Terus yang terakhir ada tech driven mengadopsi AI, robotik, cloud computing dan big data sebagai inti bisnis. Di Amazon ini setiap tahunnya mengirim paket sebesar 2,5 miliar setiap tahunnya. Terus selanjutnya apa sih itu order apa sih itu order fulfillment? Order fulfillment adalah seluruh rangkaian proses bisnis mulai dari saat pelanggan melakukan pemesanan atau order placement hingga produk diterima dengan selamat di tangan pelanggan. Di sini ada 4 poin: dan penyimpanan, pemrosesan pemesanan, picking dan packing. Yang terakhir ada pengiriman dan pelacakan. Oke, baik. Selanjutnya ada alur lengkap order fulfillment Amazon yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada front hand dan order management yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada customer order, yang kedua ada payment ferry, yang ketiga ada inventory check. Nah, yang kedua ada warehouse management atau WMS yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada warehouse pick, yang kedua ada packing, yang ketiga ada sorting, yang ketiga ada logistik dan last mile yang dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada shaping, delivery, dan tracking.
Nah, selanjutnya ada penjelasan tiap tahap yang dibagi menjadi 7. Tahapan pertama yaitu order. Aktivitas utamanya pelanggan memiliki produk dan check out di app di app ataupun web. Nah, teknologi terkaitnya ada iOS Cloud, Personality AI, yang keduanya ada payment, aktivitas utamanya ada sistem memverifikasi dana dan deteksi front otomatis. Nah, teknologi terkaitnya ada security payment, networking, dan UML. Yang ketiga ada inventory, yang aktivitas utamanya mengecek ketersediaan stok di VC atau VC terdekat. Teknologi terkaitnya ada real-time inventory system. Yang keempat ada picking, aktivitas utamanya robot Kiva membawa rak barang ke petugas pick picker. Teknologi terkaitnya ada Kiva Robotic Computer and Vision. Yang kelima ada packing, aktivitas utamanya barang dikemas dengan box yang diukur otomatis. Teknologi terkaitnya ada box on, demand, dan automine. Yang kelima ada shipping, personality paket berdasarkan rute ekspedisi. Teknologi terkaitnya ada automatic sorting converters. Yang terakhir ada tracking, update status pengiriman secara real time. Teknologi terkaitnya ada GPS routing Optimis AI. Untuk slide yang selanjutnya yaitu ekosistem sistem informasi Amazon, website dan app. Nah, terus dibagi lagi ERP system dan WMS system. Dan untuk selanjutnya itu inventory, management, dan payment system. Dan selanjutnya logistik system dan custom packing. Untuk slide yang selanjutnya yaitu ada peran strategis ERP. Yang pertama adalah integrasi data, menghubungkan seluruh departemen, keuangan, HR, SCM dalam satu sumber data tunggal. Dan yang kedua adalah manajemen pesanan, mengelola siklus hidup pesanan dari konfirmasi hingga penagihan. Dan yang ketiga adalah financial control, rekonsiliasi pembayaran, otomatis dan pelaporan keuangan real time. Dan yang keempat adalah procurement, mengatur pembelian ke supplier secara otomatis berdasarkan perkiraan permintaan. Ya, untuk selanjutnya yaitu peran vital WMS atau Warehouse Management System, yaitu adalah otak di balik setiap fulfillment center Amazon. Sistem ini memastikan efisiensi pergerakan barang dalam gudang seluas puluhan lapangan bola, yaitu slotting atau menentukan lokasi penyimpanan optimal, kemudian picking rute atau menghitung rute tercepat untuk petugas, dan untuk ketiga inventory akurensi, monitoring stok secara instan, dan yang terakhir Lambor NGMT atau mengatur beban kerja karyawan gudang. Selanjutnya kecerdasan buatan AI dan machine learning. Pertama, demand prediction, prediksi stok masa depan. Kedua, ada rute optimization, rute kirim tercepat. Yang ketiga, fraud detection, yaitu mencegah transaksi palsu. Yang keempat, robot scheduling, itu koordinasi robot CIPA. Slide selanjutnya yaitu otomasi dan robotika. Di gambar tersebut dapat kita lihat ada robot KIPA atau Proteus, yaitu robot yang menggerakkan rak ke manusia. Selanjutnya smart sorting, yaitu scan otomatis berkecepatan tinggi. Yang ketiga ada automatic packing, pengemasan presisi dan hemat material. Selanjutnya ada risiko gangguan sistem. Meskipun sistem Amazon sangat canggih, tapi terdapat beberapa risiko seperti gangguan pada ERP, WMS, data inventory, payment gateway, maupun jaringan dan layanan cloud.
Gangguan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, kesalahan data, bahkan terhentinya operasional sementara. Kita bisa lihat di sini ada komponen sistem dan potensi gangguan dan dampak pada operasionalnya. Yang pertama ada ERP sistem, bug pada modul financial order, dan dampaknya itu data pesanan tidak sinkron dan kegagalan invoicing. Lalu ada WMS sistem, potensi gangguan itu pada server down atau delay database. Lalu dampak operasionalnya yaitu barang hilang di gudang atau picking terhenti total. Selanjutnya ada inventory data, di mana potensi gangguannya itu inkonsistensi antara sistem dan fisik, dan dampaknya pada operasional yaitu stok habis atau stok out meski di web masih tersedia. Selanjutnya ada payment gateway, yaitu potensi gangguannya seperti kegagalan API perbankan. Dampak operasionalnya yaitu transaksi dibatalkan otomatis dan kehilangan revenue. Dan terakhir, komponen sistem yaitu network dan AWS. Potensi gangguannya yaitu putusnya koneksi internet atau cloud, dan dampak operasionalnya yaitu lumpuhnya seluruh operasional gudang robotik. Lalu selanjutnya ada mitigasi risiko. Untuk mengatasi risiko tersebut, Amazon menentukan berbagai strategi mitigasi seperti cloud redundancy, sistem keamanan siber, pemantauan sistem secara real-time selama 24 jam, serta backup data otomatis. Langkah-langkah ini membantu menjaga operasional tetap berjalan dengan aman dan stabil. Lalu di sini ada cloud redundancy, yaitu di mana replika data dimulai dari replika data di multi-region AWS. Lalu ada cyber security, enkripsi end-to-end, dan AI security. Lalu ada real-time monitoring, di mana NOC beroperasi 24/7 tanpa henti. Lalu ada automated backup, di mana backup data berkala secara otomatis. Kemudian di slide selanjutnya ada manfaat utama bagi Amazon. Di sini ada beberapa manfaatnya ya teman-teman. Salah satunya ada kecepatan, yaitu pengiriman paket dalam hitungan jam atau same day. Kemudian efisiensi biaya, pengurangan biaya operasional gudang hingga 20%. Lalu akurasi tinggi, tingkat kesalahan packing mendekati 0%. Itu bisa sama aja kayak akurat banget deh untuk tingkat kesalahan packingnya itu hampir tidak ada. Kemudian loyalitas, meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui Amazon Prime. Selanjutnya ada scalability, mampu menangani lonjakan pesanan saat peak season, atau bisa aja beberapa season kayak di hari-hari tertentu ya yang membuat banyaknya lonjakan pesanan sepertinya diskon akhir tahun. Dan kemudian yang terakhir data driven atau keputusan bisnis berdasarkan data analitik yang akurat. Kemudian kita lanjut ke analisis SWOT, Amazon Fulfillment. Nah, analisis SWOT sendiri kita udah pernah pelajari ya teman-teman. S-nya sendiri itu strength, kemudian W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, dan T-nya itu threat. Untuk strength sendiri, strength merupakan kekuatan. Jadi di kekuatan atau strength ini sendiri ada yang namanya teknologi robotika tercanggih di dunia. Kemudian infrastruktur AWS yang sangat handal dan jaringan logistik internal atau Amazon Logistik. Kemudian weakness. Di weakness ada beberapa poin juga, yaitu biaya investasi teknologi yang sangat besar, kemudian ketergantungan tinggi pada sistem otomatis, dan yang terakhir isu keseimbangan beban kerja manusia. Kemudian opportunity atau peluang. Pengembangan drone delivery prime air, kemudian ekspansi ke pasar negara berkembang, dan penerapan generatif AI untuk rantai pasok.
Kemudian yang keempat yaitu threat atau ancaman. Persaingan ketat dari kompetitor atau Walmart dan lain-lain. Kemudian regulasi pemerintahan terkait monopoli dan ancaman serangan cyber global. Kemudian kita sampai di penghujung presentasi kita pada malam hari ini, yaitu kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini ada 3 poin yang kami jadikan garis besar terkait presentasi kami pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kesuksesan perusahaan Amazon atau Filmed ini didorong oleh integrasi vertikal antara ERP, WMS, dan AI serta robotika. Kemudian yang kedua, terkait sistem sendiri. Sistem yang scalable memungkinkan Amazon melayani jutaan pelanggan dengan kecepatan serta akurasi yang tidak tertandingi. Kemudian di poin nomor 3, yaitu investasi. Investasi berkelanjutan pada inovasi teknologi adalah kunci utama mempertahankan posisi sebagai market leader. Seperti itu. Mungkin kita ada di sesi diskusi atau tanya jawab, dan kebetulan kita sesi diskusi dan tanya jawabnya ini ada 4 poin juga, yaitu mengapa ERP sangat penting dalam proses order atau fulfillment. Yang kedua, ada dampak jika WMS mengalami kegagalan sistem. Yang ketiga, bagaimana AI meningkatkan efisiensi logistik Amazon. Yang terakhir yaitu yang keempat, mengapa integrasi sistem menjadi faktor utama. Nah, untuk diskusi dan sesi tanya jawab ini mungkin kita lakukan di forum kelompok, karena memang presentasi kita dilakukan secara online ya gitu teman-teman. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Dipersilakan. Nah, baik, jadi itu dia pemaparan dari kelompok 1 mengenai proses Amazon Order Fulfillment, analisis sistem informasi pada proses bisnis Amazon. Untuk diskusi dan tanya jawab mungkin nanti kita sambung via grup aja. Nah, dari pemaparan pada malam hari ini, semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya peran sistem informasi dalam mendukung proses bisnis perusahaan berskala global, contohnya Amazon. Jadi terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Kiki dan juga teman-teman semua. Apabila masih terdapat kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Kami dengan senang hati akan menerimanya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas perhatian juga Bu Kiki. Sekian.